kan. Ini mungkin antum yang sudah pernah mempelajari bahasa Arab, di sini ada kata-kata min. Ini sedikit faedah ya. Min di sini tidak mesti artinya itu adalah dari. Jadi dari kesyirikan itu kurang cocok. Tapi di sini adalah termasuk, termasuk bisa kita katakan termasuk atau berupa kesyirikan atau termasuk yang lebih enak. Termasuk kesyirikan, apa termasuk kesyirikan? Lubesul halqoh, menggunakan gelang. Ini terus di mana ya? Sini ya. Menggunakan gelang, halqoh. Wal khoid, dan benang. Benang. Wa nahwihima, atau semisalnya. Jadi nggak cuma gelang, nggak cuma benang, tapi semisalnya. Jadi gelang, benang, sesuatu yang mungkin bisa apa namanya, digantungkan gitu. Dan semisalnya. Buat apa? Li raf'il bala'i au daf'ihi. Untuk mengangkat bala, musibah, atau menolakmu musibah. Jadi di sini poin pentingnya. Kalau cuma pakai gelang, benang, dan lain semisalnya tanpa keyakinan apapun itu kan tidak mengapa. Akan tetapi apabila keyakinannya atau praktek yang digunakan untuk ini, liraf'il bala'i au daf'ihi, untuk mengangkat musibah, bencana, atau menolak bencana gitu, maka ini termasuk kesyirikan yang akan kita bahas di sini nanti. Jadi syahidnya adalah, atau poinnya adalah untuk mengangkat musibah atau menolaknya. Menolaknya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, mungkin Anda akan meminta ada yang membacakan terlebih dahulu. Manjakro, siapa yang mau membaca kali ini? Membaca dalil beserta artinya. Padahal Pak Komarudin, silakan. Baik Ustaz. Eh, dari yang bab yang ini Ustaz ya saya bacakan. 6. 6. Eh, Sebenarnya wa qaulullahi ta'ala qul afara'aitum ma qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradaniyallahu bidurrin hal hunna kashifatu dzurrihi Nah, al-ayah. Dalam artinya dalam firman-Nya, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang musyrik, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, apakah mereka mampu menahan rahmat-Nya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, hanya kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Surat Az-Zumar ayat 38. Ahsanta barakallahu fiik. 6. Pada ayat ini, seperti artinya tadi sudah dibacakan oleh Pak Komar, jelas sekali bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk mengatakan atau mempertanyakan hal hunna kashifatu dzurri. Apakah mereka ini adalah sesuatu atau makhluk yang dapat menghilangkan bencana atau bahaya. Nah, hal atau pertanyaan di sini itu pertanyaannya bukan seperti yang sudah lalu, mungkin kita pernah belajar pada hadis Mu'ad ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah terhadap Rasulnya, apakah hak Allah terhadap hambanya atau hak-hak hambanya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Maka pertanyaan di sini bukan pertanyaan menanyakan jawabannya,
Bukan berarti yang bertanya di sini tidak tahu apa jawabannya, tapi di sini adalah pertanyaan dengan maksud lain, yaitu maksud untuk mengajarkan. Nah, di sini juga, di sini pertanyaan bukan berarti apa? Nabi Muhammad atau Allah Subhanahu wa taala di sini menyuruh Nabi Muhammad, bukan berarti di sini mereka tidak tahu bahwasanya apa yang ditanyakan itu sehingga mereka meminta jawaban. Apakah mereka ini dapat menyingkap musibah-musibah yang ada? Mereka di sini atau di sini bertanya bukan untuk meminta jawaban, akan tetapi bertanya untuk mengingkari. Jadi di sini istifham ya, istifham ingkari, istifham inkari. Nah, jadi bertanya itu untuk mengingkari gitu, bertanya untuk mengingkari. Kita dalam kehidupan sehari-hari sering menggunakan ini, bertanya untuk mengingkari. Misalnya ada teman kita yang mengutarakan sebuah pendapat, kemudian kita menanyakan dengan sigoh atau bentuk yang bukankah bla 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 gitu kan. Kata-kata bukankah di sini bukan berarti kan kita tidak tahu jawabannya, tapi kita mengingkari. Jadi pertanyaan itu tidak mesti meminta menjawaban. Bisa jadi maksudnya adalah maksud lain. Dan ini dilihat dari siyak atau konteksnya, dilihat dari konteksnya. Seperti dalam kehidupan kita sehari, kadang kita bertanya untuk mengajari, gitu kan. Kadang kita bertanya untuk mengingkari dan lain semisalnya. Hal hunna kasyifatu durri. Apakah mereka ini dapat menyingkap bahaya atau musibah? Tentu tidak. Maka di sini yang dapat menyingkap musibah, dapat mengangkat musibah ataupun menghilangkan dan lain semisalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW apa? Mengatakan dan menanyakan pertanyaan istifham inkari, pertanyaan untuk mengingkari. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu dzurri hal hunna kashifatu dzurri. Kalau misalnya Allah menginginkan keburukan bagi mereka, apakah mereka dapat mengangkatnya? Tentu tidak. Nah, dan mungkin sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan dalil selanjutnya, di sini ada sedikit poin yang Anda ingin jelaskan berkaitan dengan kesyirikan. Nah, asyirku atau kesyirikan itu ada dua. Syirkul akbar dan syirkul asghar. Syirkul akbar dan asyirku al asghar. Nah, syirik akbar ini adalah syirik yang yukhrijus sahibahu minal Islam, mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Mengeluarkan dari Islam. Sedangkan syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi keduanya sama-sama syirik. Tapi konsekuensinya yang berbeda. Syirik akbar itu mengeluarkan seseorang dari keislaman, sedangkan syirik asghar tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Nah, di antara bentuk yang bisa dipahami atau mungkin kaedah yang bisa dipahami yang membedakan syirik akbar dan syirik asghar ini adalah sebagai berikut. Kita akan jelaskan di mana ya. Anda hapus saja. Nah, yang Anda ingin jelaskan adalah hal yang berkaitan dengan sebab. Sebab. Di dalam Islam, kita tidak boleh meyakini sesuatu yang bukan sebab itu sebagai sebab. Anda ulangi, di dalam Islam, kita tidak boleh meyakini sesuatu yang bukan sebab itu sebagai
sebab. Ana beri contoh. Langsung saja ke contoh di sini. Gelang itu bukanlah sebab untuk diangkatnya musibah dan ditolaknya musibah. Kemudian benang juga seperti itu. Bukanlah sebab diangkatnya musibah atau ditolaknya musibah. Nah, kalau kita menjadikan suatu sebab yang mana itu bukan sebab dari kejadian tersebut, maka itu tergolong syirik syirik kecil. Maka itu tergolong syirik kecil. Nah, jadi diperhatikan ya. Ini mungkin banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Misal kita meyakini ada sebuah apa namanya air, sebuah air atau sebuah batu yang mana ini itu berkhasiat bisa apa? Bisa menyembuhkan penyakit, penyakit. Padahal tidak. Nah, di sini termasuk syirik kecil. Jadi kita meyakini sebuah sebab padahal itu bukan sebab. Nah, tapi kita tetap meyakini bahwasannya yang menciptakan sebab tersebut, yang menakdirkan sebab tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin lebih gampangannya Ana berikan bagan ya. Mungkin. Apabila keyakinannya sebagai berikut, maka ini termasuk syirik kecil. Ada seseorang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Menciptakan benang atau gelang atau apapun itu sebagai sebab dari mengangkat musibah. Maka keyakinannya terhadap hal ini adalah keyakinan yang termasuk syirik kecil. Karena dia meyakini sesuatu yang bukan sebab di sini sebagai sebab. Tapi diperhatikan, dia tetap meyakini bahwasanya yang menakdirkan sebab tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda lagi kalau kita hapus Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia langsung meyakini bahwasanya yang bisa mengangkat musibah itu adalah benang dan gelang tersebut tanpa ada campur tangan atau tanpa ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meyakini benang ini dengan sendirinya dia bisa apa? Bisa mengangkat musibah dan menolak bahaya. Maka ini termasuk syirik besar. Nah, ini sudah berbeda. Ini termasuk syirik besar. Nah, ulangi, kalau misalnya ada seseorang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan benang, gelang atau semisalnya itu sebagai sebab terangkatnya musibah, maka ini termasuk syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan sebab padahal dia bukan sebab. Sedangkan apabila ada seseorang yang meyakini bahwasanya benang, gelang dan semisalnya bendanya ini nih dia dengan sendirinya mampu mengangkat musibah, maka orang ini meyakini sebuah keyakinan yang termasuk syirik besar. Yang mana syirik besar ini apa konsekuensinya? Keluar dari Islam. Sebentar, Afan. Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak sampai keluar dari Islam. Nah, ini diantara satu yang pertama keluar dari Islam. Mungkin ada yang bisa menambahkan di antara faedah apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Ada yang bisa menambahkan? Yang bisa mungkin langsung dibuka mikrofonnya, silakan.
Dan tidak ada. Di antara perbedaan syirik kecil dan syirik besar adalah kalau syirik besar itu menghapus seluruh amalan. Iyalah, karena dia sudah keluar dari Islam, maka seluruh amalannya terhapus, menghapus seluruh amalan. Sedangkan kalau syirik kecil itu menghapus amalan yang di apa namanya, dihinggapi saja, kalau bahasa mungkin ya, yang dihinggapi saja. Ini mungkin lebih mudahnya dipahami untuk syirik kecil dengan contoh ria, dengan contoh ria. Apabila seorang ria, maka perbuatan tersebut termasuk syirik kecil, tapi tidak mengeluarkannya dari Islam, tapi amalan yang dihinggapi riaknya tersebut akan terhapus. Dia riak ketika sholat, maka sholatnya akan terhapus amalannya. Wallahu ta'ala alam. Ini sedikit penjelasan tentang syirik, tentang syirik atau tentang kaidah bagaimana kita memahami kapan sesuatu itu termasuk syirik kecil dan kapan sesuatu itu termasuk syirik besar. Baik. Setelahnya bisa dilanjut mungkin Pak Komar, dalil selanjutnya. Ya, siap Ustaz. Kalau- An Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma anna Nabiyya Rasulullah alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala min al-wahinati qala inzil inzi in injiha fa Inzi, inna oh, inji injiha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mitta wa hiya alaika ma aflahta abadan rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. bisa Eh, dijelaskan. ya, Imran bin Husain Imran bin Husain menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Kemudian beliau bertanya, apakah ini? Orang itu menjawab, gelang penangkal penyakit. Lalu Nabi bersabda, lepaskan gelang itu, karena sesungguhnya ia tidak akan menambah kecuali kelemahan pada dirimu, dan jika kamu mati sedangkan gelang itu masih ada pada tubuhmu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. Barakallahu fiikum. Nah, lagi-lagi Anda ingin menekankan di bab ini itu adalah, atau faedah yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Kita akan tuliskan ya. Tidak boleh menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Dan menjadikan ini tidak tidak apa namanya, pasti dia itu syirik kecil, bisa juga sebagai syirik besar kalau dia meyakini sesuatu yang menjadi sebab tersebut adalah dapat mengobati, dapat ini, dapat itu dengan sendirinya tanpa campur tangan atau tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama bahaya, maupun syirik kecil maupun syirik besar. Di sini pembagian syirik kecil dan syirik besar bukan berarti untuk apa namanya, untuk kita bermudah-mudahan dan lain semisal, tapi untuk kita tahu mana yang lebih bahaya dan mana yang
lebih ringan, ataupun bisa jadi nanti kita menjadi lebih hikmah ketika berdakwah dan lain misalnya. Pada intinya pembagian ini bukan berarti untuk apa bahasanya, untuk memudah-mudahkan kita untuk tasahul di dalam bermuamalah atau bersikap. Ini faedahnya. Tidak boleh menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Nanti kalau antum atau antun baca di sini, intinya seperti itu. Intinya dia menjadikan gelang, benang atau semisalnya itu sebagai sesuatu yang apa namanya dijadikan sebab. Padahal itu bukan sebabnya. Nah, contohnya seperti hadis yang dibacakan Pak Komar tadi, bahwasanya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat adalah seorang pria yang menggunakan apa? Halqah min sufrin, gelang dari kuningan, gelang dari kuningan. Fakola, mahadi. Kemudian Nabi SAW berkata, apa ini? Itu kan, ini istifham ingkar juga, bertanya atau menanyakan maksudnya terlebih dahulu. Apa ini? Buat apa ini? Kola minal wahinah. Kola minal wahinah. Apa tadi artinya wahinah, Pak Komar? Atau yang lain mungkin yang menyimak? Sebagai penangkal penyakit. Nah, baik, sudah dijawab oleh Pak Komar. Nah, untuk penangkal penyakit, untuk penangkal penyakit. Fakola inzi'ha. Kemudian Nabi SAW berkata apa? Inzi'ha, lepaskanlah. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya gelangmu ini tidaklah menambahkan kepada dirimu kecuali wahnan. Coba yang lain selain Pak Komar. Apa arti wahnan di sini tadi? Ada yang bisa menjawab? Saya langsung jawab saja. Sesungguhnya tidaklah menambahkan kepada dirimu kecuali apa? Kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Sesungguhnya apabila engkau mitta, engkau meninggal dunia dan dia ada pada dirimu, yakni engkau masih melakukan hal tersebut, engkau masih berkeyakinan dengan keyakinan tersebut, apa balasannya? Ma aflahta abadan. Engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Tidak akan beruntung selama-lamanya karena dia mati dengan membawa dosa kesyirikan, dia masih berkeyakinan kesyirikan dan lain semisalnya. Nah, kenapa di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wahnan atau kelemahan? Gelangmu itu tidaklah menambahkan kau sebagai gelangmu itu tidak menambahkan kau kecuali kelemahan. Karena orang yang memakai gelang tersebut, orang yang menjadikan gelang tersebut sebagai jimat lah, kalau bahasa kita mungkin, dia mungkin ketika memakai gelang tersebut, dia akan merasa kuat. Dia akan merasa, oh, saya memiliki kekuatan, saya memiliki power, dan lain semisalnya. Akan tetapi, ketika dia ketinggalan, ketika gelangnya tersebut ketinggalan, atau dia tidak memakai gelangnya tersebut, maka dia akan merasa takut, dia akan merasa lemah, dan lain semisalnya. Padahal, pakai gelang ataupun tidak pakai gelang juga sama saja. Jadi, tidaklah sesuatu ini, jimat ini, menambahkan seorang itu kecuali kelemahan. Jadi pengecut, jadi takut, jadi lemah, dan lain semisalnya. Padahal dia tidak perlu semua itu, dan dia hanya perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhtiarkan dengan berbagai zikir yang disyariatkan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menolongnya. Wallahu ta'ala alam. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari ada seorang pria yang memakai gelang untuk menangkal bahaya atau penyakit dari dirinya. Dan ini termasuk ke dalam bab yang kita bahas, menjadikan sebuah sebab sebagai sebab padahal dia bukan sebab. Baik, silakan dilanjut Pak Komar, dalil selanjutnya. Selimut walahu an Uqbah ibni Amir marfu'a man ta'allaqa tamimah fala atamma Allahu lahu
wa man ta'allaqa wada'ah fala wada'allahu lahu wa fi lafdin man ta'allaqa tamimah faqad asyraka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir dalam hadis yang marfu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka ia telah berbuat kesyirikan. Ya, ahsanta, barakallahu fikum. Nah, sebentar. Afan. Nah, step ini berkaitan masih dengan menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Barakallahu fikum Pak Komar. Afan, tadi ada gangguan sedikit. Step. Di sini man ta'allaqa tamimatan. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat ya, jimat. Fala atamallahu lah, maka Allah tidak akan menyempurnakan baginya. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang menggantungkan jimat juga. Tamimah sama wada'ah kurang lebih sama, beda jenisnya kalau tidak salah, wallahu taala alam. Fala wada'allahu lah. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Nah, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat tadi kita bisa bilang ya, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Seperti tadi, intinya tidak boleh menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Dan seperti kita tahu di masyarakat kita banyak sekali sesuatu yang menyelisihi kaidah ini, menggantungkan boneka atau tulisan-tulisan yang mana itu bukanlah sebab sebagai penangkal musibah atau penangkal bahaya, tetapi digunakan dan diyakini sebagai penangkal bahaya atau musibah. Maka ini apa? Faqad asyraka, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Nah, coba kita lihat, sedikit syarahnya. Afan. Mana tadi? Setuju, Ustaz. Bawahnya kayak Ustaz. Tidak bergerak. Ada gangguan? Gangguan? Ya, sepertinya Ustaz Tatabik lagi gangguan jaringan. Oh, oh. Afan tadi keluar. Ana share screen terlebih dahulu.
Nah, bentar, Afan. Nah, pada pembahasan ini, Afan tadi tiba-tiba Aib katanya restart sendiri ya. Tadi kita sampai pada pembahasan tamimah atau dalil tamimah, yakni fakot asyraka berbuat kesyirikan. Dalil selanjutnya Pak Komar bisa dilanjut. Selanjutnya, an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi qaidun minal humma faqata'ah wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Dari Hudzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang untuk menangkal sakit panas. Maka dia putuskan benang itu seraya membaca firman Allah, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan lain. Surat Yusuf ayat 106. Ahsan, barakallahu fikum. Nah, di sini dari sahabat Hudzaifah, bahwasanya Hudzaifah di sini apa? Melihat seorang pria. Fiyadihi khaitun minal humma. Di tangannya itu ada benang. Benang yang ditaruh apa? Karena penyakit humma, penyakit demam. Sama kayak tadi, untuk mengangkat musibah atau menolak musibah. Keduanya adalah perbuatan yang juga tidak diperbolehkan, baik itu mengangkat musibah, jadi musibah sudah terjadi, kita lalu menggantungkan jimat atau yang semisalnya, ataupun musibah belum terjadi, kita gantungkan gelang, kalung, demi menolak musibah, maka ini juga tidak boleh. Maka Hudzaifah karena melihat orang ini menggantungkan hal tersebut, apa yang dilakukan? Faqata'ahu, lalu dipotong benangnya. Wa tala qaulahu ta'ala wa qara'a, dan membacakan firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah mereka, kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah penting yang harus kita praktekkan, ingat-ingat dalam kehidupan sehari-hari adalah kita tidak boleh menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Kalau kita baca dari atas tadi, dalil pertama disebutkan bahwasanya tidak ada yang bisa menyingkap musibah atau memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau kecuali yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang selanjutnya pada hadis tersebut kita lihat bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingkari dan menyuruh seseorang untuk melepaskan gelangnya, yang mana itu diniatkan untuk apa? Wahina, untuk menangkal penyakit dari dirinya. Maupun tadi ada juga dalil di situ tidak akan menyempurnakan apa? Menyempurnakan hajatnya, keinginannya, tidak disempurnakan. Karena yang bisa apa? Yang bisa memenuhi, yang bisa menyebabkan sesuatu terjadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Dan barang siapa yang mengalungkan juga atau menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Seperti kita jelaskan tadi, di antara faedah orang yang memakai orang yang memakai jimat itu
adalah dia tidak tenang, dia menjadi lemah, dipakai, dia merasa kuat tapi ketinggalan atau dicopot atau putus, dia merasa takut dan lain semisalnya, jadi dia tidak akan tenang. Man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah la wada'allahu la, Allah tidak akan memberikan ketenangan baginya. Dan tadi sangat jelas di sini apa? Faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia sungguh telah berbuat kesyirikan. Wallahu taala alam. Ini untuk bab 7 berkaitan dengan menggantungkan gelang, benang dan misalnya untuk mengangkat musibah atau menolak musibah. Nah, di sini mungkin ada yang bisa kita ambil faedah juga ya. Ini berkaitan dengan al-asbabu nau'an. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya sebab yang boleh dan yang termasuk syirik kecil, syirik besar. Nah, akan tetapi sebab itu al-asbab itu ada dua macam. Al-asbab itu ada dua macam. Sebab itu ada dua macam. Sebab yang diperbolehkan, sebab yang diperbolehkan. Ini kalau istilahnya mungkin al-asbabu al-qadariyah dan al-asbabu asy-syar'iyyah. Ini adalah sebab-sebab yang diperbolehkan. Apa? Yang pertama adalah al-asbabul lati thabata naf'uha bi tariqi al-qadar katajribah wa 'adatin nas. Ka huknah al-ibrah allati 'ulima annaha bi idznillah subhanahu wa ta'ala wa takunu sababan nafi'an. Adalah gampangannya sebab yang berdasarkan penelitian ilmiah. Nah, sebab ilmiah. Sebab ilmiah. Contohnya apa? Obat-obatan, jarum suntik, bukan jarum suntiknya sih, bius ataupun obat yang berupa cairan dan semisalnya, itu adalah sebab yang sudah melalui proses tajribah, percobaan, sudah dibuktikan secara ilmiah dan lain semisalnya. Jadi kalau ada orang pusing, kemudian kita suruh, oh coba minum obat A, minum obat B, itu bukanlah sebab yang dilarang, tapi itu adalah sebab yang diperbolehkan. Karena apa? Sudah melalui proses ilmiah. Kecuali kalau kita misalnya ada orang orang pusing, kemudian kita coba nih kamu gantungkan gelang ini atau gantungkan kalung ini, nanti pusingmu akan hilang. Itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau berupa kesyirikan. Kemudian al-asbabu asy-syar'iyyah hiyal asbabul lati thabata naf'a bi tariqi syar'. Nah, ini adalah sebab syar'i. Sebab syar'i. Sebab yang sabat, yang tetap, yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil syar'i. Contohnya apa? Doa. Contohnya doa. Zikir-zikir ataupun seperti mungkin yang sudah disebutkan di Al-Qur'an ada madu dan lain semisalnya. Itu adalah intinya sebab-sebab yang ada dalilnya, dalilnya. Maka itu adalah sebab yang diperbolehkan. Wallahu taala alam. Ini ada sedikit tambahan faedah berkaitan dengan bab ini. Jadi, kalau kita mendapati suatu sebab ini tidak masuk sebab ilmiah, tidak masuk sebab syar'i, maka ini adalah sebab yang tidak diperbolehkan. Kita lanjut ke bab selanjutnya, bab 8. Bab 8. Babu maja'a fi ar-ruqa wat tamaim. Bab berkaitan dengan ruko, jampi-jampi ya, dan tamaim, jimat. Jambi-jambi itu berkaitan dengan ucapan, baca-bacaan dan lain semisalnya. Tamaim, jimat, sesuatu yang dipegang, dikalungkan dan lain semisalnya. Mungkin selain Pak Komar ada yang mau membacakan?
diberi kesempatan yang lain. Ada yang ingin membacakan? Baik, kalau belum mungkin tidak apa-apa, Pak Komar, silakan dilanjutkan. Baik, Ustaz. Fi Sahih an Abi Bashir al-Abi Bashir Ansari annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yab alla yab alla yabqa yanna fi raqabati ba'ir ila datun fi watar au kiladah illa qutiat. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Bashir Al-Ansari pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Lalu beliau mengutus seorang utusan untuk menyampaikan pesan. Tidak boleh terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun harus diputuskan. Selanjutnya Pak, langsung dibaca dalil keduanya, nggak apa-apa. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ruqa wat tama'im wat tawalah syirkun wat tawalah syirkun Tiwalah. tiwalah syirkun rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Ibnu Mas'ud menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwala adalah syirik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian selanjutnya dibaca lagi nggak apa-apa, biar menghemat waktu. Baik. An Abdillah ibnu Ukaim marfu'a man ta'allaqa syai'an ukila ilaih rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari Abdullah bin Ukaim secara marfu, siapa yang menggantungkan sesuatu maka ia diserahkan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Nah, barakallahu fikum, Pak Komar. Ini bab berkaitan dengan ruko, jambi-jambi atau tamaim atau jimat. Sesuatu yang tidak diperbolehkan. Fi sahih an Abi Bashir al-Ansari annahu kana ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari farsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kiladatun illa quti'at. Nah, disuruh apa untuk tidak membiarkan unta-unta tersebut ada kalung di lehernya, illa quti'at, kecuali dipotong. Karena seperti tadi pembahasannya, kalung tersebut bukan sembarang kalung, tapi kalung yang digantungkan karena ada keyakinan tertentu, yang mana tidaklah boleh kita menjadikan suatu sebab sebagai sebab padahal dia bukan sebab. Apabila kalung tersebut digantungkan hanya untuk aksesoris mungkin, atau hanya untuk penanda, maka itu tidak mengapa. Akan tetapi apabila kalung tersebut digantungkan dengan keyakinan yang melanggar syariat untuk menangkal bala, untuk agar hewannya sehat dan lain semisalnya, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam arsala rasulan, sampai mengutus sebuah utusan untuk mengatakan, jangan sampai ada, ini kurang lebih, jangan sampai ada di leher-leher unta-unta tersebut kalung kecuali dipotong, karena di situ kalung bukan sembarang kalung, akan tetapi diyakini sebuah keyakinan yang mana itu melanggar syariat. Kemudian innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Nah, di sini sangat jelas Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ruqa, jambi-jambi, wat tamaim, dan tamimah. Tamaim jama dari tamimah. Apa tadi? Jimat.
Wattiwalah dan pelet ya, pelet. Syirkun termasuk kesyirikan. Jampi-jampi, jimat, kemudian apa lagi? Pelet ya. Itu termasuk kesyirikan. Kalau sudah ada dalil yang sharih, yang jelas begini, maka kita sami'na wa ata'na, kita mendengar dan taat. Ini sangat jelas. Jampi-jampi, jimat, pelet itu termasuk kesyirikan. Kemudian tadi sudah dibacakan juga man ta'allaqa syai'an. Barang siapa menggantungkan sesuatu. Yang mana di sini menggantungkan di sini bukan asal menggantungkannya, tapi seperti pada konteks pembahasan kita, menggantungkan dan meyakini bahwa sesuatu ini menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Misalnya dia menggantungkan sesuatu supaya sembuh dari penyakit, padahal itu bukan sebabnya, tidak ada bukti ilmiahnya, tidak ada dalil syar'inya. Apa? Wukila ilahi. Ditelantarkan dia, diserahkan urusannya, ditelantarkan di dia. Maka ini adalah hal yang harus kita jauhi. Jambi-jambi, jimat, pelet, dan lain semisalnya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sebenarnya ada solusinya di ilmiah, secara ilmiah maupun secara syar'i, tapi kita malah memilih jalan-jalan syaiton. Kita memilih dengan jimat-jimat, jambi-jambi, pelet, dan lain semisalnya. Kemudian di sini ada penjelasan dari Syekh berkaitan dengan tamaim. At-tamaim syai'un yu'allaqu 'alal auladi 'anil ain. Jadi tamimah atau jimat yang dimaksud atau dijelaskan di sini, penjelasan Imam Syekh adalah sesuatu yang digantungkan, dikalungkan ya pada anak-anak 'anil ain untuk menangkal dari penyakit ain. Menyangkal dari mencegah dari penyakit ain. Nah, lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an farakhasa fihi ba'du salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Nah, akan tetapi apabila sesuatu yang dikalungkan ini berupa Al-Qur'an ya, atau ayat-ayat Al-Qur'an, maka ada dua sikap dari kalangan salaf kita. Ada yang rakhasa, ada yang membolehkan bahasa kita, dan ada yang tidak membolehkan. Tetapi untuk berjaga-jaga, untuk berhati-hati, tidak usah. Kita cukup menggunakan doa-doa dan lain semisalnya, dan tidak perlu sampai menggantungkan sesuatu. Wa yaj'alhu minal manhi anhu wa minhum Ibnu Mas'ud. Nah, tapi menggantungkan Al-Qur'an ini atau menggantungkan ayat ini Ibnu Mas'ud melarangnya, termasuk sahabat yang melarangnya. Jadi Ibnu Mas'ud tidak membolehkan menggantungkan sesuatu untuk menolak penyakit atau semisalnya, walaupun itu termasuk dari ayat Al-Qur'an. Walaupun itu termasuk dari ayat Al-Qur'an. Wallahu ta'ala a'lam. Warruqah yallati tusammal azaim wa khassa minhu dalil ma khala minasyirk faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal humah. Nah, ruqah jambi-jambi yallati tusamma azaim yang dinamakan juga dengan azaim wa khassa minhu ad-dalil ma khala minasyirk, akan tetapi dibolehkan sesuatu yang tidak mengandung kesyirikan. Wa qad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal humah. Ruqyah di sini mungkin dengan bentuk lain bisa kita katakan ruqyah. Jadi jambi-jambi bacaan-bacaan, apabila bacaan-bacaan tersebut sesuai tidak melanggar syariat, kemudian tidak berisi kesyirikan dan lain semisalnya, doa-doa yang tidak berisi kesyirikan dan lain semisalnya, maka itu diperbolehkan. Watiwalah syai'un yasna'unahu yas'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atiha ila imra'atihi. Seperti yang Anda bilang tadi adalah pelet, yaitu sesuatu yang menjadikan seorang wanita menyukai laki-laki dan seorang laki-laki menyukai wanita. Maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Nah, silakan dilanjut Pak Komar, sedikit lagi. Warwa Ahmad an Ruwayfi qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwayfi la'alla al-hayata satatulu fi
Fa'akhbirin nasa anna man aqada lihyatah au taqallada wataro awis tanja biraji'i dabbatin au admin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, Hai Ruwaifi, semoga engkau berumur panjang. Oleh karena sampaikanlah kepada orang-orang bahwa barang siapa yang menggulung jenggotnya atau memakai kalung dari tali busur panah atau bersuci dari buang air dengan kotoran binatang atau tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari orang tersebut. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Di sini Rasulullah SAW berkata kepada Ruwaifi apa? Bahwasannya, langsung saja, barang siapa yang mengikat jenggotnya, au taqallada watara. Nah, di sini adalah inti pembahasan kita. Inti pembahasan kita menggantungkan apa? Wataron, menggantungkan wataron, kalung dari tali busur panah, atau menggantungkan sesuatu, intinya menggantungkan sesuatu untuk menolak bahaya atau semisalnya. Awistan jabi roji aida batin admin, atau bersuci dengan kotoran hewan ataupun tulang, apa? Fa inna Muhammadan bari'un minhu. Sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya, berlepas diri darinya. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang diharamkan. Tidak boleh menggantungkan sesuatu untuk menolak sesuatu, untuk menolak bahaya dan lain semisalnya. Wallahu taala alam. Nah, silakan lanjut Pak Komar. Wa an Sa'id ibn Zubair qala man qata'a tamimah min insan kana ka'adlin raqabah, rawahu Waqi. Waqi meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, barang siapa yang memotong tamimah dari seseorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Ya, silakan terakhir dilanjut. Walahu an Ibrahim qala kanu yakrahuna tamaim kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Dan Waqi meriwayatkan pula bahwa Ibrahim An-Nakai berkata, mereka para sahabat membenci segala jenis tamimah, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, An Sa'id bin Jubair qala. Jadi ini bukan perkataan Nabi ya, dari Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, man qata'a tamimatan, barang siapa yang memotong jimat min insanin, dari seorang manusia, kana ka'adli raqabah, itu seperti memerdekakan budak. Nah, jadi dibahasakan oleh Sa'id bin Jubair ini, tamimah, jimat itu seperti penjara atau perbudakan terhadap seorang manusia. Seseorang yang bergantung pada jimat dan lain semisalnya, dia seperti budak gitu. Dia seperti budak. Dia tidak bisa pergi, tidak bisa beraktivitas dengan tenang tanpa jimatnya. Jadi siapa yang memotong atau dibebaskan gitu dia dari jimat tersebut, maka dia seakan-akan telah memerdekakan seorang budak. Jadi dia hidupnya menjadi lebih merdeka gitu. Seakan-akan dia terbebas dari apa? Kurungan perbudakan. Perbudakan siapa? Perbudakan jimatnya ini, perbudakan jimatnya ini dia terbebas, tidak lagi bergantung kepada jimatnya. Walau an Ibrahim, dan dari Ibrahim, kanu yakrahuna at-tamaim kullaha. Mereka dahulu membenci jimat seluruhnya, apapun itu bentuknya. Minal Qur'ani au ghairil Qur'an. Baik itu apa? Berupa ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari selain ayat-ayat Al-Qur'an. Walau tadi kita katakan di sana ada sebagian yang membolehkan, membolehkan, tapi wallahu taala alam, mungkin yang lebih kuat adalah untuk berhati-hati pula kita tidak memakai jimat dari apapun itu bentuknya, maupun itu dari Quran ataupun selain Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Garis besar yang bisa kita tarik adalah kita tidak boleh
menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Alhamdulillah kita sampai kepada bab 8, yang mana pada pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas bab 9 sampai bab 10. Bab selanjutnya adalah bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima. Bab barang siapa yang bertabarruk, ngalap berkah, ngambil berkah dari apa? Syajar, pohon, au hajar, atau batu, atau yang semisalnya. Nah, bagaimana pembahasan hukumnya kita akan belajar di pertemuan yang akan datang. Kemudian kita juga akan belajar apa? Bab maja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab penjelasan tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini adalah hal-hal yang banyak sekali dipraktekkan di negara kita maupun di sekeliling kita. Yang mana dengan belajar ini kita semakin mengetahui dan semakin yakin, oh ada dalilnya ini, dan itu tidak boleh. Dan itu tidak boleh. Yang kita berharap semoga setelah kita belajar ini, kita bisa menyelamatkan diri kita pribadi terlebih dahulu, karena hal atau orang pertama yang harus kita selamatkan adalah diri kita sendiri, kemudian setelah itu keluarga kita atau orang terdekat kita, yang mana tujuan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak bukan kita belajar hal seperti ini adalah untuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, di sini mungkin Anda buka sesi tanya jawab apabila ada yang ingin bertanya. Tafadhol. Nah, Pak Komar, silakan. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya terkait dengan tadi kan sudah penjelasan terkait dengan bagian dari syirik kayak memakai gelang, benang, dan juga terkait dengan apa ya dan sebagainya. Nah, itu bagaimana hukum dengan air minum yang dibacakan doa, Ustadz? Misalnya dia air minum nih, misalnya air minum, lalu dibacakan Quran, lalu diminum. Nah itu ada enggak kalau tadi itu menjadi bagian untuk apakah itu sebagai ruqyah atau untuk mengobati penyakit, atau ada dalil-dalil lain yang menyatakan bahwa itu sebenarnya dibolehkan atau tidak dibolehkan terkait dengan air minum yang dibacakan doa lalu diminum untuk ya tadi itu mungkin sebagai bagian untuk penyembuhan di dalam penyakitnya. Syukran Ustaz. Ahsanta, barakallahu fikum. 6. Pertanyaan adalah berkaitan dengan misalnya ada seseorang atau ada ulama atau kiai ya mungkin ya yang membacakan ayat-ayat Al-Quran atau yang semisalnya di apa namanya di air, Ya. yang mana air itu digunakan untuk mengobati penyakit dan lain semisalnya, gitu ya Pak ya? Iya Ustaz, seperti itu. Nah, sebentar. Mungkin di sini Anda bisa bukakan. Kalau untuk praktekkan seperti itu, sebentar Pak. Wallahu ta'ala alam, Anda belum pernah mendapatkan dalilnya atau belum pernah mendengar maupun membaca dalil syar'i yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi hal tersebut adalah sesuatu yang sampai saat ini belum Anda ketahui pensyariatannya, dan sesuatu yang tidak kita ketahui itu merupakan sebab sebagai sebab, maka itu tidak diperbolehkan. Adapun untuk mengobati penyakit, maka di sana ada ada doa-doa yang sudah disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah disyariatkan oleh syariat kita yang bisa kita
kita gunakan. Hendaknya kita menjauhi praktek-praktek yang semisal ini sampai kita mengetahui dalil pensyariatannya. Adapun sependek ilmu yang anak ketahui sampai saat ini belum diketahui dalil pensyariatan tersebut, maka itu adalah hal yang hendaknya kita jauhi dan tidak kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu, Pak. Syukran. Nah, itu adalah kaidah yang bisa kita pakai ya sampai saat ini. Jadi apapun sekeliling kita yang bisa kita temui, kita timbang-timbang terlebih dahulu. Ini ada dalilnya atau ini merupakan sebab yang ditetapkan secara ilmiah, kedokteran dan lain semisalnya, atau secara syariat. Apabila kedua hal ini tidak terpenuhi, maka pasti itu merupakan dalil sebab yang tidak diperbolehkan dan harus kita hindari. Wallahu ta'ala alam. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Dan Anda berikan waktu 1 menit. Ya, sepertinya belum ada Ustaz. Apabila belum ada, alhamdulillahirabbil alamin atas apa yang sudah kita pelajari kali ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat dan yang pasti kita membawa pulang sebuah faedah yang hendaknya kita ingat di pikiran kita atau di benak kita terus-menerus adalah kita tidak boleh menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, karena ini cukup banyak ditemui dan banyak-banyak sekali ditemui di sekitaran kita. Semoga yang singkat ini bermanfaat dan dapat terus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Naktafi liqa'ana bidua kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Ya,